Shalom teman-teman, terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Yersi Abrunisakan, NIM 203 2021 0003, Prodi Sosiologi Agama, kelas A, tugas teori-teori pembangunan. Nah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang teori pasca ketergantungan atau perkembangan baru. Teman-teman, teori-teori pembangunan setelah munculnya teori ketergantungan karena terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada pada teori ketergantungan. Perspektif penting yang diberikan adalah bahwa aspek eksternal pembangunan menjadi penting karena sebelumnya dianggap aspek tersebut kurang berperan. Negara-negara lain dianggap sebagai mitra dagang yang seringkali membantu proses pembangunan yang terjadi di suatu negara, atau dianggap negara ini menghambat karena negara ini sangat besar kekuatan ekonominya, sehingga negara-negara yang sedang membangun tidak bisa bersaing melawan mereka. Yang kedua teman-teman, di sini saya akan membahas menurut teori liberal. Teori liberal pada umumnya berkisar pada kezamanan definisi dari teori ketergantungan. Teori ketergantungan merupakan sebuah retorika bahasa belaka, bukan sesuatu yang ilmiah. Kritik yang sama misalnya datang dari Sanjaya Lal. Lal mengatakan bahwa agar konsep ketergantungan dapat dipakai untuk menyusun teori. Nah, teman-teman, di sini ada dua kriteria yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama, gejala ketergantungan ini harus hanya di negara-negara yang ekonominya tergantung dan tidak ada di negara-negara yang tergantung. Yang kedua, teman-teman, gejala ini mempengaruhi perkembangan dan pola pembangunan di negara-negara yang tergantung. Teman-teman, yang ketiga ini menurut Bill Warren. Menurut Bill Warren, kritik adalah negara-negara yang menunjukkan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasinya. Menurut Cardoso dan Evans, ketergantungan pinggiran jelas bisa berkembang dan bisa menyelenggarakan pembangunan secara mandiri seperti halnya negara-negara pusat dulu. Teman-teman, di sini ada 6 pokok negara-negara pinggiran. Yang pertama, masalah PNB per kapita. Yang kedua, masalah kesenjangan sosial. Yang ketiga, masalah marginalisasi, di mana orang menjadi tersingkir dari lapangan kerjanya. Yang keempat, masalah produksi yang diarahkan pada barang-barang mewah dan bukan barang pada kebutuhan pokok. Yang kelima, masalah industrialisasi. Yang keenam, masalah kapitalisme. Teman-teman, di sini menurut teori artikulasi. Teori artikulasi ini munculnya teori artikulasi sama dengan munculnya teori Warren yang ketidakpuasan terhadap teori ketergantungan karena menghadapi kenyataan bahwa pembangunan dari industrialisasi adalah terjadi karena keterbelakangan artikulasi dari berbagai cara produksi. Pada dasarnya harus dipelajari secara empiris. Prasangka-prasangka yang bersifat a priori harus disingkirkan. Karena teman-teman, hubungan yang bagaimanapun terjadi antar macam-macam produksi yang merupakan hubungan yang sebenarnya. Dengan prinsip-prinsip ini, maka teori artikulasi menjadi lebih luas dibandingkan dengan teori ketergantungan. Teori artikulasi ini bukan saja menjelaskan gejala keterbelakangan di dunia ketiga, melainkan juga bisa menjadi pembangunan di bagian dunia tersebut. Teman-teman, di sini menurut Immanuel Wallerstein, teman-teman, ada 3 strategi bagi terjadinya kenaikan kelas. Yang pertama, kenaikan kelas terjadi dengan merebut kemepataan yang datang karena yang naikkan
ada pada sistem perekonomian dunia. Pada suatu kali, harga komoditi primer menjadi murah sekali dan barang-barang industri mahal. Akibatnya, negara-negara pinggiran tidak lagi bisa mengimpor barang-barang industri. Yang kedua, teman-teman, kenaikan kelas terjadi juga karena melalui undangan. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi keluar. Maka lahirlah perusahaan-perusahaan multinasional. Yang ketiga, teman-teman, kenaikan kelas yang ketiga terjadi karena negara tersebut menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Tindakan melepaskan diri ini bisa membuat negara tersebut naik kelas menjadi negara setengah pinggiran. Tetapi semuanya ini tentunya tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada. Peluang dari sistem dunia memang ada, kalau tidak tentu saja usaha ini bisa gagal. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom teman-teman. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Yersi Abrunisakan, NIM 203 2021 0003, Prodi Sosiologi Agama, kelas A. Tugas teori-teori pembangunan. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang teori pasca ketergantungan atau perkembangan baru. Teman-teman, teori-teori pembangunan setelah munculnya teori ketergantungan karena terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada pada teori ketergantungan. Perspektif penting yang diberikan adalah bahwa aspek eksternal pembangunan menjadi penting karena sebelumnya dianggap aspek tersebut kurang berperan. Negara-negara lain dianggap sebagai mitra dagang yang seringkali membantu proses pembangunan yang terjadi di suatu negara, atau dianggap negara ini menghambat karena negara ini sangat besar kekuatan ekonominya, sehingga negara-negara yang sedang membangun tidak bisa bersaing melawan mereka. Yang kedua, teman-teman, di sini saya akan membahas menurut teori liberal. Teori liberal pada umumnya berkisar pada kezamanan definisi dari teori ketergantungan. Teori ketergantungan merupakan sebuah retorika bahasa belaka, bukan sesuatu yang ilmiah. Kritik yang sama misalnya datang dari Sanjaya Lal. Lal mengatakan bahwa agar konsep ketergantungan dapat dipakai untuk menyusun teori. Nah, teman-teman, di sini ada dua kriteria yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama, gejala ketergantungan ini harus hanya di negara-negara yang ekonominya tergantung dan tidak ada di negara-negara yang tergantung. Yang kedua, teman-teman, gejala ini mempengaruhi perkembangan dan pola pembangunan di negara-negara yang tergantung. Teman-teman, yang ketiga ini menurut Bill Warren. Menurut Bill Warren, kritik adalah negara-negara yang menunjukkan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasinya. Menurut Cardoso dan Evans, ketergantungan pinggiran jelas bisa berkembang dan bisa menyelenggarakan pembangunan secara mandiri seperti halnya negara-negara pusat dulu. Teman-teman, di sini ada 6 pokok negara-negara pinggiran. Yang pertama, masalah PNB per kapita. Yang kedua, masalah kesenjangan sosial. Yang ketiga, masalah marginalisasi, di mana orang menjadi tersingkir dari lapangan kerjanya. Yang keempat, masalah produksi yang diarahkan pada barang-barang mewah dan bukan barang pada kebutuhan pokok. Yang kelima, masalah industrialisasi. Yang keenam, masalah kapitalisme. Teman-teman, di sini menurut teori artikulasi. Teori artikulasi ini munculnya teori artikulasi sama dengan munculnya teori Warren yang ketidakpuasan terhadap teori ketergantungan karena menghadapi kenyataan bahwa
Pembangunan dari industrialisasi adalah terjadi karena keterbelakangan artikulasi dari berbagai cara produksi. Pada dasarnya harus dipelajari secara empiris. Prasangka-prasangka yang bersifat a priori harus disingkirkan. Karena teman-teman, hubungan yang bagaimanapun terjadi antar macam-macam produksi yang merupakan hubungan yang sebenarnya. Dengan prinsip-prinsip ini, maka teori artikulasi menjadi lebih luas dibandingkan dengan teori ketergantungan. Teori artikulasi ini bukan saja menjelaskan gejala keterbelakangan di dunia ketiga, melainkan juga bisa menjadi pembangunan di bagian dunia tersebut. Teman-teman, di sini menurut Immanuel Wallerstein, teman-teman, ada 3 strategi bagi terjadinya kenaikan kelas. Yang pertama, kenaikan kelas terjadi dengan merebut kemepataan yang datang karena yang naikkan ada pada sistem perekonomian dunia. Pada suatu kali, harga komoditi primer menjadi murah sekali dan barang-barang industri mahal. Akibatnya, negara-negara pinggiran tidak lagi bisa mengimpor barang-barang industri. Yang kedua, teman-teman, kenaikan kelas terjadi juga karena melalui undangan. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi keluar. Maka lahirlah perusahaan-perusahaan multinasional. Yang ketiga, teman-teman, kenaikan kelas yang ketiga terjadi karena negara tersebut menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Tindakan melepaskan diri ini bisa membuat negara tersebut naik kelas menjadi negara setengah pinggiran. Tetapi semuanya ini tentunya tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada. Peluang dari sistem dunia memang ada, kalau tidak tentu saja usaha ini bisa gagal. Sekian dan terima kasih. Shalom.